akan kembali membahas lanjutan dari film Sangkara Sakti sebelumnya. Masih dengan preview yang sama, film ini juga mengadaptasi cerita dari serialnya ya. Yaitu pada episode ketika rombongan Biksu Tong tiba di negeri yang seluruh penduduknya adalah wanita. Masalah menjadi semakin rumit ketika mereka harus mengandung seorang anak. Tentunya film yang dibuat 20 tahun setelah serialnya pasti memiliki perkembangan yang jauh lebih keren. Terutama efek visualnya yang sangat memanjakan mata bagi kalian penggemar setia sang Raja Kera dari Gunung Huanghuo ini. Tapi sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan nih, berdasarkan pengamatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, jutaan penonton dari channel ini belum menekan tombol subscribe. Tekan sekarang ya sebagai bentuk dukungan kalian. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Perjalanan kembali dimulai dengan diperlihatkannya Tong Sancong bersama para muridnya yang tengah menyusuri sebuah sungai. Di sini Biksu Tong menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan. Kemudian Wuching bertanya, lantas bagaimana jika gurunya juga diciptakan dengan pasangannya? Namun ternyata Biksu Tong juga tidak tahu jawabannya, sehingga ia harus mencari referensi dalam sebuah kitab. Setelah cukup lama, mereka disambut oleh monster sungai yang siap memangsa mereka. Tentu dengan sigap, Sun Wukong pun langsung melakukan perlawanan. Sayangnya sangat sulit jika harus bertarung sambil melindungi rekan-rekannya. Untunglah tiba-tiba sebuah portal muncul sehingga mereka semua dapat lolos dengan memasuki portal tersebut. Ternyata portal itu membawa mereka jatuh dari sebuah tebing. Di sini jugalah Biksu Tong mengawali pertemuannya dengan seorang gadis yang sangat cantik. Setelah sampai di bawah, mereka ditemui oleh gadis tersebut. Tanpa memperkenalkan diri, gadis ini langsung menanyakan apakah mereka adalah pria. Setelah mendapatkan jawabannya, gadis ini pun tersenyum, kemudian langsung pergi meninggalkan mereka. Ternyata gadis tersebut adalah seorang ratu dari kerajaan wanita. Jelas sesuai namanya, seluruh orang di kerajaan ini adalah wanita. Setelah kembali, sang ratu menceritakan apa yang baru saja ia alami. Menurutnya ini adalah hal yang sangat menakjubkan, mengingat di kerajaan wanita sama sekali tidak ada pria. Juga karena ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang pria. Setelah mendengar cerita dari sang ratu, salah seorang pelayan langsung menunjukkan ramalan di kerajaan wanita. Ramalan tersebut mengatakan bahwa pria adalah racun yang sangat berbahaya. Namun penjelasan dari ramalan kurang lengkap karena ada potongan yang hilang. Tiba-tiba Ibu Suri datang untuk melanjutkan isi dari ramalan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pria adalah racun yang tidak memiliki penawar. Dengan tipu muslihatnya, mereka memberikan harapan palsu kepada para wanita, membuat mereka percaya dengan mengandung para anak-anaknya. Namun para pria tidak bertanggung jawab dan langsung pergi begitu saja. Satu-satunya cara untuk menghindar dari bencana ini adalah dengan membunuh mereka sedari awal. Kita kembali ke rombongan Biksu Tong yang masih berusaha untuk mencari arah. Sementara Cupatke yang memiliki insting sekuat kakek Sugiono menemukan sebuah harta karun, yaitu sekelompok wanita yang tengah mandi di sungai. Di waktu yang bersamaan, Sun Gokong dan yang lainnya juga dikepung oleh sekelompok prajurit wanita. Biksu Tong yang melarang Wukong menggunakan cara kekerasan mencoba berbicara dengan para wanita ini. Layaknya imigran gelap, mereka pun dibawa masuk ke dalam kerajaan untuk menerima hukumannya. Dari sini akhirnya mereka pun mengetahui kalau sekarang mereka telah memasuki kerajaan wanita. Setelah memasuki istana, mereka pun dipertemukan dengan sang ratu. Mereka pun juga menyadari kalau ternyata sang ratu adalah wanita yang mereka temui beberapa waktu yang lalu. Kemudian tetua dari kerajaan wanita menunjukkan bahwa ternyata kedatangan rombongan Biksu Tong sudah diramalkan. Berdasarkan ramalan, mereka akan membawa kehancuran kepada kerajaan ini. Sehingga dengan desakan dari berbagai pihak, terutama dari sang Ibu Suri, rombongan Biksu Tong pun dijatuhi hukuman mati. Namun sebelum itu sang ratu ingin menginterogasi mereka sebelum eksekusi dijatuhkan. Jelas sebenarnya Sun Wukong bisa saja melakukan perlawanan. Namun berdasarkan nasihat dari gurunya, ia pun mengurungkan niatnya tersebut. Malam harinya ternyata Biksu Tong juga setuju dengan Wukong untuk melarikan diri dari kerajaan wanita. Di waktu yang bersamaan, sang ratu tengah menuju penjara berniat untuk menginterogasi mereka.
Setelah mereka semua sampai di perbatasan, ternyata kerajaan wanita dibatasi oleh sebuah perisai yang bahkan Sun Wukong sekalipun tidak dapat menembusnya. Hal ini memaksa mereka kembali ke penjara demi untuk menyusun rencana yang lain. Sementara itu, sang ratu yang telah tersadar melanjutkan tujuannya untuk menginterogasi Biksu Tong. Namun di sini sang ratu malah menyatakan perasaannya dan bahkan mengatakan kalau ia ingin menikahi Biksu Tong. Tentu saja Biksu Tong menolaknya karena ia masih memiliki tanggung jawab untuk mengambil kitab suci. Di sini sang ratu sama sekali tidak memaksa. Ia malah berjanji bahwa ia akan membantu rombongan Biksu Tong untuk bisa keluar dari kerajaan wanita. Keesokan harinya, tibalah waktu eksekusi. Di kerajaan wanita menjadi seorang pria adalah kejahatan besar sehingga mereka harus dihukum mati. Namun ternyata ini adalah bagian dari rencana sang ratu di mana ia menyamar sebagai seorang prajurit dan mengganti panah yang tajam menjadi panah yang tumpul. Ternyata rencananya adalah untuk memalsukan kematian dari rombongan Biksu Tong, setelah itu membawa mereka ke tempat yang aman untuk mencari cara agar bisa keluar dari kerajaan wanita. Xing. 师傅， Namun sialnya, ketika giliran Cupatke tiba, Ibu Suri malah mengganti anak panahnya. Ia beralasan kalau menjadi seorang pria memanglah kejahatan yang sangat besar, dan jika prianya jelek, kejahatannya menjadi berlipat ganda. Namun tidak perlu cemas, bagaimanapun juga Cupatke adalah jelmaan dari siluman, jelas dia tidak akan mati semudah itu. Setelah puas menyaksikan eksekusi tersebut, Ibu Suri pun menyerahkan jasad mereka ke para prajurit. Semua berjalan sesuai rencana, sang ratu berhasil membawa rombongan Biksu Tong ke tempat yang sangat aman, yaitu suatu tempat suci di kerajaan wanita. Di sini juga terdapat patung yang sangat besar yang merupakan patung dari leluhur mereka. Di sini sang ratu mengungkapkan bahwa ia sebenarnya juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari kerajaan wanita, karena sudah berabad-abad lamanya tidak ada satupun orang yang mencoba keluar dari kerajaan ini. Tetapi masih ada harapan. Mereka meyakini bahwa pada potongan ramalan yang hilang terdapat petunjuk bagaimana cara keluar dari kerajaan wanita. Singkat cerita, di tempat ini jugalah mereka menemukan potongan yang hilang. Ternyata potongan ramalan tersebut hidup dan bisa berlari untuk mempermainkan mereka. Setelah terjadi adegan kejar-kejaran yang sangat kocak namun tidak terlalu penting untuk diceritakan, akhirnya Sun Wukong berhasil menangkap potongan ramalan tersebut. Setelah dibaca dengan teliti, ramalan tersebut mengatakan seseorang bisa saja keluar dari kerajaan wanita jika telah memahami arti dari cinta. Tetapi bahkan Biksu Tong mengungkapkan bahwa ia juga tidak terlalu paham dengan apa yang dimaksud. Kemudian salah seorang prajurit menyela, ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar kisah cinta di kerajaan wanita. Diceritakan dahulu ada seorang gadis yang sangat penasaran dengan apa yang ada di luar kerajaan wanita. Secara misterius, ia menjalin hubungan dengan siluman sungai yang berada di luar perbatasan kerajaan wanita. Namun sayangnya tidak diketahui lebih lanjut bagaimanakah akhir dari kisah hubungan mereka berdua. Di sela cerita tersebut, tiba-tiba Wuqing dan Patke berteriak kesakitan. Begitu juga dengan Biksu Tong yang dilanjutkan dengan membesarnya perut mereka. Ternyata saat aksi kejar-kejaran tadi, Biksu Tong melakukan pengejaran hingga masuk ke dalam air. Begitu juga dengan Wuqing dan Patke yang terkena cipratan air. Air tersebut berasal dari mata air ibu dan anak, di mana jika seseorang menelannya, maka secara otomatis orang tersebut akan mengandung. Sebagai satu-satunya pria yang selamat, kini Sun Wukong pun diminta untuk segera mencari solusinya. Mengingat mereka hanya memerlukan waktu 9 hari untuk melahirkan, terlebih lagi mereka adalah laki-laki, jadi bagaimana caranya melahirkan? Beruntung salah seorang prajurit mengatakan bahwa di kerajaan wanita juga terdapat air penggugur kandungan. Tentu setelah diberitahu lokasinya, Sun Wukong pun langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Di sana Wukong menemui seorang pertapa yang ternyata adalah seorang banci. Setelah Wukong mengatakan maksud dan tujuannya, kemudian sang pertapa menjelaskan bahwa untuk mendapatkan obat penggugur kandungan dibutuhkan proses yang sangat lama dan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun.